Tahukah teman-teman, ada sebuah video yang merekam kejadian unik melalui CCTV yang tersebar di internet akhir-akhir ini, di mana ada seorang wanita dengan pakaian seksi nekat untuk masuk ke masjid dan berpura-pura salat mengikuti jamaah yang lainnya. Namun, mungkin ia mengira jika dalam masjid, jamaah laki-laki itu dapat membaur dengan wanita yang membuat dengan pedenya ia masuk ke barisan jamaah laki-laki untuk salat di sana. Nah, kejadian ini jika terjadi di sini ya, di Indonesia, tentu bagi kita bisa jadi heboh. Tapi sepertinya di sana sudah dianggap hal yang biasa. Buktinya, bapak ini begitu masuk ke dalam masjid, tidak sama sekali menggubris wanita seksi tersebut dan lebih memilih salat di sebelah tiang untuk menghalangi pandangannya dari wanita tersebut. Akan tetapi, sepertinya juga ia sengaja memilih lokasi terdekat di belakang wanita itu untuk antisipasi dan waspada kalau misalkan nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah teman-teman, video ini di-share oleh akun YouTube bernama Imam Asad. Dan kalau diperhatikan, masjid terkait berada di Kanada dengan nama Masjid Aisyah. Dan kalau diperhatikan dari model safnya dan jamaah dengan maskernya itu, kita bisa mengetahui kejadian ini terjadi ketika masa pandemi sedang meningkatnya. Sepertinya terjadi di tahun 2019. Namun, video tersebut diposting setahun yang lalu di kanal YouTube tersebut. Namun, apa sebenarnya yang sedang direncanakan oleh wanita tersebut? Mungkin kita menganggap selepas salat wanita itu akan beranjak pergi. Namun siapa sangka apa yang dilakukan oleh wanita berpakaian seksi itu setelah salat usai. Nah, masih dari laman channel Imam Asad, ia menggugah apa yang terjadi setelah salat usai. Wanita berpakaian seksi itu menjumpai jamaah masjid yang sedang menggendong bayi. Di sini tidak ada informasi apakah ia menjumpai Imam Asad tersebut atau jamaah random ketika itu. Tapi kemungkinan yang ia jumpai adalah Imam Asad sendiri, imam masjid tersebut. Nah ternyata teman-teman, tujuan ia menjumpainya adalah untuk menanyakan perihal agama. So we believe Jesus is the messenger of God, but not his son. You really believe that? You believe that? So there's no Jesus? No, there is Jesus, but he is the messenger of God. He is not the son of God. Wanita tersebut sepertinya kelihatan begitu kebingungan setelah mendengar jawaban dari Imam Asad tersebut. Mungkin ia merasa aneh, kok bisa ada umat yang mengakui Yesus namun sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan seperti di Kristen. Dari sini kita bisa lihat, sepertinya wanita tersebut tidak banyak paham tentang konsep agama Islam. Ini juga membuktikan teman-teman bahwa walaupun sekarang ini informasi tersebar luas, itu bukan tidak mungkin jika ada masyarakat di kota-kota besar yang tidak kenal apalagi paham akan konsep agama Islam. Makanya teman-teman, masjid-masjid di Eropa dan di Amerika itu sering mengadakan acara edukasi berupa open masjid yang mengundang masyarakat non-muslim untuk hadir ke masjid. Kemudian menikmati santapan dan belajar tentang agama Islam agar saling memahami dan sosialisasi anti-Islamofobia. Dan pula teman-teman, terkadang mereka diajak juga untuk ikut mempraktikkan salat. Ya mungkin karena itu pula lah mungkin yang membuat wanita dengan pakaian seksi ini tidak ada yang melarangnya ketika meniru salat di saf jamaah laki-laki. Nah selepas tanya jawab itu teman-teman, tidak ada lagi informasi mengenai kondisi lanjutan dari wanita tersebut. Video tanya jawab itu pun hanya berlalu beberapa detik saja dan tidak ada video terbaru mengenai wanita itu. Nah walaupun ada yang berasumsi video yang diupload 3 bulan lalu di channel Imam Asad ini adalah wanita itu yang kemudian bersyahadat. Namun tidak ada konfirmasi dari beliau mengenai video tersebut. Akan tetapi teman-teman, terlepas apakah wanita itu akhirnya masuk Islam atau tidak, yang menarik dari video ini dan dapat kita ambil pelajaran adalah bagaimana jamaah di sekitar itu tidak ada yang mencoba mengusirnya serta pula tidak risih terhadapnya. Ini mengingatkan kita pada kisah silam di masa Rasulullah SAW, di mana ada seorang Arab Badui itu memasuki masjid dan langsung saja ia kencing di salah satu sisi masjid. Nah, perlu dipahami teman-teman bahwa Badui itu adalah sebutan kepada para suku pedalaman atau orang-orang kampungan di Arab yang tidak mengerti tata krama orang-orang yang ada di kota. Nah, melihat kelakuannya yang seperti itu, lalu para sahabat menghardiknya. Namun kemudian Nabi SAW melarang tindakan kasar itu dan membiarkannya sampai ia selesai dari hajatnya tersebut. Nah, Nabi SAW lantas memerintahkan para sahabat untuk mengambil air yang kemudian bekas kencing itu pun disiram. Dan masalah pun pada akhirnya selesai. Dari sikap bijak dalam hadis ini dapat kita pelajari bahwa kemungkaran itu wajib diingkari dengan segera sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat tadi. Namun, jika mengakhirkan mengingkari kemungkaran itu ada maslahatnya,
maka itu lebih baik. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau SAW itu membiarkan Arab Badui tersebut kencing di masjid sampai usai, sampai selesai. Ya karena memang di situ ada maslahah daripada menghardiknya, yang mana nanti pada akhirnya membuat ia terkejut dan akhirnya ketakutan. Dari hadis ini dapat kita simpulkan sebuah kaidah yang sudah masyhur di tengah-tengah para ulama, yaitu jika kemungkaran itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan kemungkaran lain yang lebih besar, maka kemungkaran ini tidak boleh diingkari. Ya maksudnya begini teman-teman. Jika kita menghilangkan suatu kemungkaran, namun malah mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, maka ini sama saja kita melakukan kemungkaran yang pertama tadi, dan kita menambah kemungkaran yang baru lagi jadinya. Sehingga kalau tindakan kita itu berpotensi menjadi negatif, walaupun tujuannya baik, maka lebih baik ditahan dahulu dan dicarikan alternatif lain. Dan di sini kita juga dapat pelajari bahwa agar kita tidak menghakimi sesuatu kepada sesuatu yang orang tersebut tidak tahu jika yang ia lakukan adalah perbuatan yang salah. Nah, orang Badui ini bukanlah penduduk Madinah. Jika penduduk Madinah yang melakukan demikian, tentu Nabi SAW akan menyikapinya secara berbeda. Akan tetapi, Nabi SAW menyikapi orang ini sesuai dengan keadaannya yang jahil dan kurang paham tentang agama dan tata krama. Dan begitu pula dengan kasus wanita ini, mungkin dia tidak paham, maka diberi pemahaman dengan cara yang baik-baik, kan seperti itu. Namun teman-teman, tentu ini konteksnya akan berbeda jika terjadi di Indonesia. Jika ada wanita seksi atau non-muslim yang bawa masuk anjing, babi, dan sebagainya ke dalam masjid, tentu akan berbeda perlakuannya seperti kasus tadi ya. Nah, apakah ini salah? Ya, sekali lagi teman-teman, sesuai konteksnya. Nah, maksudnya teman-teman, di Indonesia kan mayoritas kita itu muslim. Wawasan dan info tentang keislaman itu sangat melimpah. Mayoritas kita itu juga sudah berperadaban. Nah, karena latar belakang yang demikian, maka ketika ada orang yang nekat masuk masjid dengan kondisi tidak beradab seperti menggunakan pakaian seksi atau kencing dalam masjid dan sebagainya, itu para jamaah bakal mengiranya suatu bentuk pelecehan. Karena sulit untuk mentolerir tindakan seperti itu dengan latar belakang masyarakat yang sudah maju dan berperadaban. Tidak ada kondisi uzur istilah agamanya seperti itu. Nah, namun begini juga teman-teman, walaupun di luar negeri kondisi masyarakatnya itu berbeda dengan yang ada di Indonesia, terkadang juga harus mewaspadai jika ada orang-orang aneh yang masuk masjid. Karena kita tidak ingin pula kejadian di New Zealand itu terjadi lagi. Atau kasus-kasus pemukulan di masjid yang terjadi di Indonesia dan lain sebagainya. Atau mungkin teman-teman kasus-kasus dengan hal konyol seperti di video ini. Masuk masjid dan pura-pura salat, tahu-taunya salatnya itu istilah kata lagi kamuflase, di mana tujuan sebenarnya adalah buat nyuri sepatu. Tapi ini kamuflase yang gokil sih ya. Karena salatnya itu bukan di dalam masjid, bukan di ruang jamaah ya, tapi di lobi, di pintu masuk seperti itu. Ya belum apa-apa udah ketahuan itu pura-pura salat kan seperti itu. Ada-ada aja ya. Ya kalau di Indo mungkin incarannya sandal biasa ya, tapi kalau di luar negeri itu sekali ambil dapat sepatu yang mahal kan seperti itu. Ya begitulah kondisi umat Islam di luar negeri ya, begitulah kondisi masyarakat di sana, khususnya di Eropa dan Amerika. Semoga muslim di sana terus bersabar dan berdakwah agar banyak lagi yang mengenali agama Islam secara benar ya. Amin. Nah, hikmah apa lagi yang dapat teman-teman petik dari video kali ini? Tulis di kolom komentar. Ya, memang video kali ini tidak berat ya, video-video yang ringan-ringan saja. Namun walaupun begitu, semoga video ini ada hikmah yang dapat kita petik seperti itu ya. Nah, kalau video ini bermanfaat, klik share dan like-nya, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe juga tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Serta kalau channel ini layak didukung secara materi, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Semoga dukungan teman-teman dapat diganti dengan yang lebih baik lagi, dan semoga dukungan teman-teman dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.